Episode Masterclass Chapter 2, di mana kita akan mempelajari hal-hal penting tentang V-Ray. Dan pada lesson 2 sesi ketiga part B, kita akan melanjutkan topik All About Gamma. Bekerja dengan Gamma 2.2 memiliki setidaknya 3 perban, atau 3 hasil itu bagus untuk dipertimbangkan. Di sini saya akan memulai membuat contoh praktis dengan diawali merender. Contoh, jika saya menyimpan gambar ini pada format JPEG dan sudah disimpan dengan benar, dan saya tidak tahu apakah Anda pernah mencoba menyimpan gambar dalam 32 bit, misalnya EXR atau HDR. Dan saat kita menyimpan render dalam format 32 bit, software kemudian membuka gambar ini dan menunjukkan gambar ini akan benar-benar dicuci atau clean. Hal ini terjadi karena Photoshop secara otomatis mengenali format gambar 32 bit dan akan secara otomatis akan menambahkan gamma, yaitu untuk menampilkan gambar ini dengan benar. Jadi hal itu bukan salah kami. Kami tidak menciptakan pencucian gambar itu atau tampilan yang diberikan gamma secara otomatis oleh Photoshop. Jadi Photoshop lah yang secara otomatis menambahkan gamma untuk menampilkan gambar tersebut atau ini untuk ditampilkan dengan benar. Dan hasil akhirnya adalah gambar yang dicuci atau sudah clean dan terlihat jernih. Jadi, konfigurasi gamma 2.2 membantu kita pada poin ini. Dan hal itu karena saat kita men-save di 3ds Max, kita punya pilihan baru. Dan pilihan yang dimaksud yaitu Automatic Recommended, yang berarti akan secara otomatis sambil menyimpan, dan 3ds Max secara otomatis menambahkan atau tidak untuk gamma dan kepada format yang kita pilih. Contoh di sini saya pilih OpenEXR. Kita save dan klik OK. Dan mari kita uji untuk membuka hasil save tersebut di program lain seperti Photoshop, yaitu untuk melihat bagaimana Photoshop menampilkan hasilnya. Dan gambar di sini terlihat sempurna dan benar kompensasi. Tetapi jika saya bekerja dengan gamma 1.0 dan saya deal pada gamma di gambar dan saya open EXR file di Photoshop, maka Photoshop akan menambah level gammanya dan saya akan mendapatkan gambar yang dicuci keluar. Jadi, jika kita menyimpan dalam format JPEG atau kita mengatakan menyimpan di format 32 atau lain, gambar akan benar kompensasi. Dan ini tidak terjadi dengan gamma 1.0 konfigurasi. Dan ada fitur lain yang menarik dengan konfigurasi gamma 2.2 yang merupakan setup default untuk Max 2015 dan juga V-Ray 3. Yaitu saya dapat menduplikasi V-Ray frame buffer. Klik ikon ini, yaitu untuk mendapatkan gambar yang identik yang lain di 3ds Max Frame Buffer. Dan ini tidak terjadi dengan konfigurasi gamma 1.0. Karena konfigurasi gamma 1.0, gambar ini tidak akan dicuci keluar. Karena Max akan add gamma di sini. Jadi langsung terterap. Dan beda dengan V-Ray Frame Buffer, yaitu add gammanya dengan tombol ini. Dan ini hanya sebagai preview dalam V-Ray Frame Buffer. Jadi alat ini adalah alat yang hebat karena bisa menggandakan dan menduplikasi frame buffer. Dan hal ini sangat menarik sehingga Anda dapat melakukan ini juga dengan konfigurasi gamma 2.2. Dan ada tindakan lain yang menarik, yaitu selalu bekerja dengan gamma 2.2 atau auto gamma jika Anda suka. Dan itu batch render. Maksud saya, hal ini yang memungkinkan dapat mendirikan 3 setup kamera dan juga dapat langsung menrender sekaligus, yaitu dalam satu perintah atau satu klik, dan juga akan tersave otomatis. Di sini saya sudah memiliki satu buah kamera dari V-Ray dan saya akan menduplikasi agar menjadi 3 kamera.
Dan kini saya sudah memiliki 3 view. Dan mari kita lihat tampilannya. Kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Untuk kamera 2, saya set kembali. Dan jika saya membuat render elemen di sini dan saya add contohnya V-Ray Reflection dan satu lagi V-Ray Diffuse Filter, dan selanjutnya kita masuk ke Batch Render, dan yang kita lakukan di sini yaitu membuat dan menentukan patch dari alamat save dari masing-masing view atau kamera yang sudah kita buat barusan. Untuk view 1 atau layar 1 ini, kita pilih kameranya, yaitu kamera fisikal kamera 1. Selanjutnya menentukan alamat file di mana nanti file save dituju. Di sini saya beri nama contoh batch render. Kita beri nama file dari gambar view 01 dan format JPEG. Selanjutnya save dan klik OK. Dan kita lakukan hal yang sama untuk kamera yang lainnya. Oke, sudah selesai. Dan di sini saya sudah men-set batch render. Dan juga saya sudah membuat 2 render elemen, yaitu V-Ray Reflection dan V-Ray Diffuse Filter. Dan di sini saya akan meresize file out-nya. Dan kita ke GI, ke Light Cache, dan pada subdiv kita set 200, kemudian ke Irradiance Map dan men-set below. Dan pada jendela ini, kita klik render. Dan ini kamera 1 dan render elemen. Dan untuk view kedua, setelah ini selesai, baru ke render. Disertakan render elemennya. Dan ini view 2. Dan ini view 3. Berikut render elemennya. Dan mari kita cek hasil dari batch render. Dan di sini saya hanya dapat menemukan RGB render dan tidak ada render elemen yang tersimpan di sini. Hanya ada view 01, view 02, dan 3 dari RGB render. Sedangkan seperti yang kita saksikan, yaitu saat merender dan yang kita lihat di V-Ray Frame Buffer, hal itu juga ikut terrender. Namun pada tempat di mana path save ditentukan, di sini kita tidak menemukan, yaitu dari render elemennya. Dan yang ada hanya RGB render saja. Jadi dalam kasus ini tentunya dari setting yang saat ini kita gunakan. Dan saya tidak tahu akan hal itu. Mungkin itu adalah beberapa masalah antara FreeStudio dan V-Ray Frame Buffer. Tetapi jika kita tidak benar-benar menyadari apa yang kita inginkan dan bagaimana kita membuat V-Ray Frame Buffer benar-benar bekerja, karena di sini saya tidak menemukan script aneh atau solusi aneh dalam kasus ini. Namun, V-Ray Frame Buffer adalah alat hebat untuk melakukan beberapa hal, seperti dapat membuat preview dari color correction dan kita bisa melakukan sedikit color correction tentunya, dan itu dalam real time. Tetapi dalam kasus ini, kalau misalnya kita memiliki atau membuat render elemen yang kita sudah set,
seperti ini, yaitu untuk ikut serta di render, dan misalnya bertujuan kita ingin memiliki momen post-production untuk gambar ini, sehingga frame buffer tidak penting pada momen ini. Dan jika kita bekerja dengan gamma 2.2 seperti yang kita lihat sebelumnya, kita di sini memiliki pertandingan yang sempurna antara V-Ray Frame Buffer dan 3ds Max Frame Buffer. Dan di sini kita bisa mematikan Enable Built-in Frame Buffer, yaitu di sini, dan melakukan render. Jadi gambar ini akan ada di 3ds Max Frame Buffer. Dan mari kita lakukan render dengan 3ds Max Frame Buffer. Dan mari kita lihat hasilnya. Sekarang, seperti yang Anda lihat di sini, sepertinya saya sudah memiliki hasil render dari render elemen juga. Jadi all image buat render kini tersedia. Ada RGB, V-Ray Diffuse Filter, dan V-Ray Reflection dari view 01 atau kamera 1. Dan ini kamera 2, dan ini kamera 3. Dan saya harap bahwa dengan topik All About Gamma Part B ini, dunia gamma kompensasi semuanya jelas. Spesial untuk menghadapi masalah apapun jika Anda benar mendapatkan gamma kompensasi, atau jika Anda ingin berimigrasi file lama dari gamma 1.0 konfigurasi untuk gamma 2.2.